Wah, Tol Semarang Demak Seksi 2 Ruas Sayung Demak akhirnya baru aja diresmikan Jokowi Sobat Info. Peresmian tol ini ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Jokowi. Tapi sobat, buat kamu yang tertarik mencoba atau melewati Tol Semarang Demak, coba kita simak dulu. Ada fakta unik apa aja sih di balik proses pembangunannya? Sobat Info, secara keseluruhan Tol Semarang Demak punya panjang 26,40 km. Dibangun dalam dua seksi melalui skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah atau KPBU. Seksi 1 untuk ruas Semarang atau Kaligawe Sayung sepanjang 10,39 km merupakan porsi pemerintah dengan alokasi anggaran 10 triliun dan bersumber dari APBN. Konstruksinya baru akan dikerjakan 6 bulan usai Lebaran 2023 agar tak mengganggu aktivitas mudik. Sementara, Seksi 2 Sayung Demak sepanjang 16,01 km yang baru saja diresmikan dilaksanakan Perumahan Pembangunan dan Wijaya Karya Konsorsium serta konsultan supervisi Firama Karya. Nilai investasinya mencapai 5,9 triliun. Nah sobat, fakta unik pertama yang mungkin informasinya sudah sering lalu lalang, yakni pembangunannya yang menggunakan bambu. Sebuah teknologi sederhana namun inovatif. Dihadirkan ketika batang-batang bambu dibentuk seperti matras atau dihamparkan dan ada pula yang ditancapkan. Konstruksi bambu tidak lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Susunan bambu digunakan sebagai matras yang berguna untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar menjadi lebih kuat dan kokoh. Butuh setidaknya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk jalan tol sekaligus tanggul laut. Inovasi ini pun jauh lebih hemat dibandingkan harus menguruknya. Konstruksi seperti ini memang baru pertama kali diterapkan di jalan tol Indonesia. Namun, bambu juga pernah diterapkan dalam skala pekerjaan lain. Yaitu seperti saat Pelindo sedang membangun pelabuhan Kalibaru atau New Tanjung Priok. Proyek tersebut menggunakan 6 juta potong bambu sebagai matras penahan gelombang atau breakwater. Selain itu, bambu juga pernah diaplikasikan untuk menjinakkan tanah saat pembangunan sirkuit Formula E Ancol, Jakarta pada Maret 2022. Lalu, fakta unik yang kedua, Jalan Tol Semarang Demak dibangun menggunakan penyalir vertikal prafabrikasi atau prefabricated vertical drain atau yang biasa disingkat PVD dengan kedalaman 42 meter. Direktur Utama Pembangunan Perumahan mengklaim ini merupakan yang pertama diterapkan di Indonesia dalam tanggul percobaan. PVD adalah bahan berbentuk pita terdiri dari inti dan selimut yang dipasang secara vertikal dengan suatu metode pemasangan tertentu yang berfungsi sebagai penyalir. Satu dari metode umum yang digunakan untuk memampatkan lapisan tanah lunak dengan kapasitas daya dukung tanah dasar yang rendah, sehingga tanah dasar tersebut dapat memenuhi syarat sebagai landasan konstruksi di atasnya. PVD ini memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya cukup populer untuk dipakai. Dan fakta unik ketiga yakni jalan tol ini menjadi yang pertama kali dibangun terintegrasi dengan tanggul laut, dilengkapi dengan sistem polder, yakni dilengkapi dengan 2 buah kolam retensi, yaitu kolam retensi Terboyo dan kolam retensi Sri Wulan sebagai pengendali banjirop. Dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi ini diharapkan permasalahan banjirop di Semarang Timur, khususnya Kaligawe Sayung, dapat teratasi pada akhir tahun 2024. Nah sobat, itulah sedikit ulasan tentang Tol Semarang Demak yang baru saja seksi 2-nya beroperasi. Adakah di antara kalian yang sudah melewati jalan tol ini? Kamu bisa tuliskan pengalamanmu di kolom komen. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang selanjutnya ingin kamu bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.